Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat ihsan, dan juga nikmat iman. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada tabi'atnya, kepada sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan menjelaskan tafsir surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairan lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة Wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Ya, setelah saya menjelaskan, lanjut dengan pembahasan yang berikutnya, yaitu menjelaskan tentang surat Al-Jumu'ah. Di dalam surat Al-Jumu'ah itu dijelaskan bahwa diwajibkan para kaum muslimin lelaki yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kenapa diwajibkan lelaki untuk sholat Jumat? Karena para nabi sudah mencontohkan kita sebagai umat muslim laki-laki itu harus melaksanakan sholat Jumat, dan hukumnya itu wajib bagi para kaum muslimin laki-laki. Kenapa buat para kaum perempuan itu tidak wajib? Terus kenapa buat para kaum perempuan itu tidak boleh melaksanakan sholat Jumat? Bukan tidak boleh perempuan melaksanakan sholat Jumat. Sebenarnya bagi perempuan itu sholat Jumat hukumnya sunat. Dan bagi perempuan itu lebih baik sholat Jumat itu lebih baik digantikan oleh sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu diwajibkan untuk para laki-laki, dan menurut saya gitu, bagi perempuan kalau sholat Jumat itu dipandangnya merasa kayak gimana gitu kan, kebanyakannya laki-laki, tapi ini kaum perempuan ikut sholat Jumat itu kan tidak baik gitu ya, walaupun di sisi lain itu berniatnya baik untuk melakukan sholat Jumat. Terus syarat sholat Jumat itu kan harus ada 40 orang dalam sekampung. Terus apalagi ya, siapa yang tahu? Yo. Terus ada imam, khatib, terus muroki juga gitu ya. Terus banyak orang yang tidak Jumatan gitu. Itu gimana?
Bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya dosa gitu. Ada pepatah yang mengatakan, barangkali ada yang tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak 3 kali itu hukumnya dosa. Terus ada juga yang mengatakan kalau kita tidak melaksanakan sholat Jumat sebanyak 3 kali itu bisa dikutuk menjadi monyet, apakah ya atau tidak ya. Saya masih bimbang gitu, masih bingung karena saya belum melihat bukti gitu ya, bukti nyatanya gitu. Terus sholat Jumat itu dilaksanakannya pada waktu duhur. Sholat Jumat itu dilaksanakannya pada waktu duhur, atau juga digantikan oleh sholat Jumat. Terus ketika kita melaksanakan sholat Jumat gitu ya, saat khutbah kita tidak boleh mengobrol, karena di saat khutbah itu kita sama saja menggantikan sama dengan sholat duhur. Kalau kita mengobrol, sama saja kita itu membatalkan sholat duhur kita. Terus ketika kita khutbah itu tidak boleh mengobrol. Terus kenapa tidak boleh mengobrol, yaitu terus tidak akan sah untuk melaksanakan sholat Jumatnya. Terus ya mungkin harus diulangi lagi atau digantikan dengan sholat duhur. Kalau sholat Jumat kita tidak benar, ya kita mau gak mau harus melaksanakan lagi sholat duhur ketika beres sholat Jumat itu. Ya memperbaiki sholat Jumat yang tidak benar itu ya. Kalau kita ingin benar sholat Jumat ya ketika kita khutbah ya diam saja gitu, jangan mengobrol gitu ya. Kita diam, perhatikan materi yang khutbah itu, dengarkan, barangkali itu jadi ilmu bagi kita gitu. Terus misalnya ada yang menanyakan kayak gini, oh sholat Jumat lebih baik di masjid terdekat atau masjid yang jauh? Kan pahalanya itu lebih besar untuk menjalankannya di masjid yang jauh. Satu langkah itu berapa ganjaran gitu kan dihitung. Ya menurut saya gitu, buat apa ada masjid dekat tapi kita ingin melaksanakan sholat ke masjid yang jauh gitu. Lebih baik yang dekat tapi pasti daripada masjid yang jauh tapi tidak pasti. Inilah intinya. Misalnya kita pergi ke masjid yang jauh gitu ya untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi ketika di pertengahan jalan kita berpikir, saya males, nian tidur aja lah, nian ngopi aja lah. Nah jangan kayak gitu. Tapi kalau emang kita benar-benar mau melaksanakan sholat Jumat di masjid yang jauh ya laksanakan. Jangan cuma bicara saja di omongan tapi di dalam hatinya jelek gitu ya. Ya makanya lebih baik sholat Jumat di masjid terdekat saja. Terus di keadaan darurat gitu, ketika kita sedang di jalan gitu ya pada hari Jumat, terus kan wajib gitu ya bagi para kaum laki-laki itu melaksanakan sholat Jumat. Apakah harus melaksanakan sholat Jumat dulu atau tidak? Ya kalau misalkan di jalannya ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat ya kita harus berhenti dulu, harus melaksanakan sholat Jumat dulu. Karena kan sudah jelas hukumnya itu wajibu maka wajib. Ya itu, kalau kita meninggalkan sholat Jumat itu kan dosa. Jadi ya ketika kita dalam perjalanan terus melihat masjid yang sedang melaksanakan sholat Jumat, itu wajib dilaksanakan, wajib berhenti di perjalanan gitu, walaupun perjalanan itu jauh gitu. Terus ketika kita sedang di pesawat pada hari Jumat gitu kan, wajar kalau di pesawat kita tidak sholat Jumat, tapi sholat Jumat itu kita gantikan dengan sholat duhur gitu. Nah, karena di pesawat itu tidak akan berhenti gitu. Kan di pesawat masa iya kita nemu masjid di atas langit, ada masjid di langit kan? Enggak kan, pasti gak ada masjid di langit. Paling juga di langit masih ada awan, ya langit mah langit ya, pokoknya mah gitu ya.
mungkin terus kita sedang bekerja gitu, kita sedang bekerja terus datang waktu sholat Jumat, kita wajib meninggalkan pekerjaan itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, kalau kita terus aja mementingkan pekerjaan sampai lupa sholat Jumat, kan sudah jelas gitu ya, sholat Jumat itu wajibu, maka wajib. Makanya jadi pekerjaan itu kesampingkan saja dulu, kita kedepankan sholat Jumat. Terus di rumah sedang hajatan pada hari Jumat gitu ya, yes, kita juga tinggalkan dulu hajatan mah, kita laksanakan dulu sholat Jumat gitu ya. Oke. Good. Oke. Apalagi ya? Ya mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau kesempurnaan datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari diri kita sendiri. Terus mungkin ada sedikit pantun dari saya gitu ini teh. Si Rijal dagang bukan si Rijal. Taufik dagang uyah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.